Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah statistika akan membuat langkah-langkah penggunaan SPSS dalam penelitian kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syed Ramadan dengan NIM 64240605. Saya Arsanti Puspita Anjani dengan NIM 64241328. Saya Dian Kurniawati dengan NIM 64241344. Saya Fania Atika Wibowo dengan NIM 64241454. Saya Ruth Efranda Purba dengan NIM 64240908. Selamat menonton. Untuk uji validitas, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita klik Analyze. Setelah itu kita klik bagian Correlate. Setelah itu pilih yang Bivariate. Setelah itu masukkan item X1.1 sampai ke variabel X1 ke variables. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu dicentang juga ini, bagian ini dan ini, lalu kita klik OK. Maka akan hasil outputnya seperti ini. Bisa lihat bagian bawah, nilainya di bawah 0,05 yang berarti signifikansi. Lalu yang kedua masih sama. Kalau yang tadi X pertama, sekarang X2 nya masih sama. Klik Analyze. Setelah itu klik Correlate. Setelah itu Bivariate. Kita pindahkan dahulu untuk yang sebelumnya. Kita pindahkan. Setelah itu kita masukkan X2.1 sampai variabel X2. Setelah itu jangan lupa kembali untuk centang bagian ini, dan ini. Setelah itu klik OK. Maka hasil outputnya seperti ini, sama seperti tadi. Bisa dilihat bagian bawahnya seperti ini tuh. Oke, dilanjut untuk yang bagian Y, variabel Y nya masih sama. Klik Analyze. Setelah itu klik Correlate. Setelah itu Bivariate. Dan pindahkan yang sebelumnya X2 sebelumnya ke tempat itu. Setelah itu pindahkan bagian Y1 sampai variabel Y. Kita pindahkan terlebih dahulu. Masih cara yang sama. Setelah itu jangan lupa untuk kita centang bagian ini, dan bagian ini, lalu klik OK lagi. Maka akan seperti ini hasil outputnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke uji reliability-nya. Langkah-langkahnya seperti biasa, klik Analyze. Setelah itu kita pilih yang Scale. Setelah itu klik yang Reliability Analysis. Oke, setelah itu kita pindahkan kembali semuanya kecuali total atau variabel S1 nya tidak dimasukkan. Kita masukkan terlebih dahulu semuanya kecuali total yang variabel X1, X2 dan Y. Tunggu sebentar, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita atur dulu pada bagian statistiknya dengan mencentang bagian scale if item deleted. Setelah itu klik Continue dan klik OK. Dan inilah hasil outputnya, yaitu berupa Cronbach alpha sebesar 0,914. Uji normalitas metode grafik. Yang pertama, klik Analyze, lalu ke Regression, setelah itu ke Linear. Lalu pindahkan variabel X1 dan X2
ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu klik close. Setelah itu, pindahkan dependen ke kolom yes dan ZSide ke kolom X. Lalu jangan lupa centang histogram dan normal probability close. Setelah itu klik continue dan OK. Nah, SPSS akan menampilkan histogram dan normal P-strip close. Nah, pada histogram ini dia akan dianggap normal jika kurvanya menyerupai loceng. Nah, sedangkan normal probability close-nya itu dianggap normal jika titik-titik yang muncul berada di sekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, klik Analyze dan Regression, lalu ke Linear. Jangan lupa masukkan variabel X1 dan X2 ke independen, lalu variabel Y ke dependen. Setelah itu klik Save, lalu centang Standardization. Setelah itu Continue, lalu OK. Lalu dia akan muncul variabel baru, yaitu ZStrip1 di data view-nya. Klik lagi Analyze, lalu Non-Parametric Test. Setelah itu Legacy Dialog. Habis itu One Sample KS. Lalu masukkan variabel baru tadi yang ZR-1, lalu centang normal, lalu klik OK. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai arsinsip. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika di bawah 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Di sini saya akan memberikan tutorial uji multikolinearitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, klik Analyze dan pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, setelah pilih Linear, masukkan X1 dan X2 ke independen dan yang Y ke dependen. Lalu klik statistik. Nah, centang yang model fit, part and particle correction, dan collinearity diagnostics. Lalu klik continue. Lalu di continue baru kita klik OK. Nah, ini kan udah ada nih hasilnya nih. Udah muncul hasilnya. Nah, berarti hasil multikolinearitasnya itu ada di sebelah sini. Nah, ini adalah hasil multikolinearitasnya. Oke, di sini saya ngasih tahu langkah-langkah singkat untuk uji heteroskedastisitas grafik berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk Analyze, Regression, terus lalu Linear. Yang kedua, kita masukkan variabel Y ke dependen, X1 dan X2 ke independen. Lalu kita klik Code, terus masukkan spreadsheet ke kolom Y, lalu spread ke kolom X. Selanjutnya hapus silang histogram, lalu normal probability plot jangan dicentang. Lanjut klik continue, terus klik OK. Nah, dan sini hasilnya
Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Kalian lihat sendiri kan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya, ke uji heteroskedasitas belajarnya. Sama yang tadi, pilih analyze, regression, terus klik linear. Terus masukkan variabel Y ke dependent, X1 dan X2 ke independen. Klik save, lalu pilih standardized residual. Klik continue, klik lagi, oke. Akan muncul variabel baru red1 di data view. Nah, seperti ini sudah nongol datanya red1. Kita lanjut lagi, pilih transform komputer variabel, isi transform komputer variabel, isinya target variabel, appreciate, knowledge, expression, ABS, buka kurung, range 1 tutup kurung. Lalu kita pilih phone group-nya yang A aja, phone process-nya yang ABS. Terus kita lanjut klik OK, lalu muncul variabel update-nya. Kalau sudah ada, kita lanjut lagi ke pilih analyze, regression, linear. Masukkan update ke dependent. Kalau sudah masukkan update ke dependent, lalu X1 dan X2 ke independent, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau ya, ini hasilnya. Nah, di sini ada dependent variable average. Kita cari yang average. Nah, ini dia average-nya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah uji autokorelasi. Yang pertama, pilih analyze, lalu klik regression dan klik linear. Yang kedua, masukkan X1 dan X2 ke independen, lalu Y dimasukkan ke dependent. Yang ketiga, klik statistik. Di statistik, centang estimates dan mode fit. Setelah itu, klik Durbin Watson dan klik continue dan OK. Setelah itu akan muncul tabelnya. Selanjutnya, untuk uji F, uji T, serta koefisien determinasi itu tidak terdapat langkah-langkahnya. Namun telah ada pada langkah-langkah di uji autokorelasi yang meliputi uji F, uji T, dan koefisien determinasinya. Jadi seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.